Saya diminta mendampingi presiden di mobil, yang diobrolin banyak. Itu tadi adalah pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada Kompas saat ditanya soal obrolan kala satu mobil dengan Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja di Boyolali dan Surakarta, Jawa Tengah, Senin 10 April 2023. Di akun Instagramnya, Ganjar mengunggah sepenggal percakapan dengan Presiden saat satu mobil. Salah satunya tebak-tebakan soal apa yang dikenal orang dari Boyolali, yaitu susu sapi, gunung merbabu, soto seger, apalagi ya? Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, yang juga sempat semobil dengan Ganjar dan Jokowi saat hendak meninjau gudang Perum Bulog cabang Ngabean, Kabupaten Sukoharjo, Senin 10 April 2023 menyatakan jika obrolan di dalam mobil adalah soal sembako. Situasi Jokowi, Ganjar, dan Zulhas yang berada satu mobil saat kunjungan kerja di wilayah Solo Raya kemarin sulit dilepaskan dari asumsi pembahasan pemilu 2024. Pasalnya Presiden Jokowi belakangan semakin santer disebut sebagai pemegang komando rencana pembentukan koalisi besar partai politik. Hal ini kian mengkristal sejak pertemuan Jokowi dengan petinggi parpol dua koalisi, yakni Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dan Koalisi Indonesia Raya KIR, Minggu 2 April 2023 di sela-sela silaturahmi Ramadan di kantor PAN Jakarta. Dalam pertemuan itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai tuan rumah tampil sebagai salah satu motor koalisi besar. Pada Sabtu 8 April 2023, Zulhas menyebut dirinya akan melobi PDIP untuk rencana koalisi besar. Selanjutnya akan ada pertemuan parpol dan penentuan capres-cawapres. Terakhir, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kader PDIP dengan elektabilitas capres teratas di berbagai lembaga survei, menjadi tokoh potensial yang akan diusung sebagai bakal capres gabungan koalisi besar tersebut dalam pemilu 2024. Meski belum mendapat dukungan resmi dari partai tempatnya bernaung, Ganjar menjadi tokoh yang didukung oleh Jokowi dan Zulhas. Pada November 2022 di Gelora Bung Karno, Jakarta, di hadapan ribuan pendukungnya, Jokowi menyebut untuk memilih capres yang memikirkan rakyat dengan ciri rambutnya memutih. Saat Rakornas PAN awal Maret lalu, Zulkifli memunculkan wacana pasangan Ganjar dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk pemilu 2024. Mengacu hasil survei Lembaga Survei Indonesia LSI pada 31 Maret sampai 4 April yang dirilis pada Minggu 9 April, elektabilitas Ganjar dalam simulasi 3 nama tokoh potensial capres turun dari 35% menjadi 26,9%. Sementara itu elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto 30,3% atau naik dari sebelumnya 26,7%. Adapun elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan naik dari 24% menjadi 25,3%. Sikap Ganjar yang menolak kedatangan timnas Israel dengan alasan antara lain amanat konstitusi dan meneladani sikap Presiden pertama RI Soekarno ditengarai menjadi penyebab tergerusnya elektabilitas sebagai bakal capres. Deputi Direktur Eksekutif Populi Center Rafif Pamenang Imawan melihat kedekatan Presiden dan Ganjar bisa menjadi jalan untuk memulihkan elektabilitas Ganjar. Selain itu, kebersamaan juga menguatkan citra bahwa Ganjar tetap didukung Jokowi sebagai capres di Pilpres 2024. Bahkan sikap Ganjar yang senapas dengan sikap partainya PDIP bisa jadi membuatnya kian mendapatkan kepercayaan dari parpol itu untuk memperoleh tiket pencalonan sebagai presiden di pemilu 2024. Kita tunggu saja. Yang pasti manuver dan drama politik menjelang pendaftaran capres semakin menarik.